Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Agustin, mahasiswa Universitas Siberasia, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait angka indeks dan probabilitas pada mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Topik pertama yaitu angka indeks. Angka indeks tertimbang. Angka indeks tertimbang adalah angka indeks yang dalam perhitungannya menyertakan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks tersebut. Faktor-faktor ini biasanya berupa bobot atau penimbang yang diberikan pada setiap komponen yang dihitung. Setiap perubahan pada komponen yang lebih penting akan memiliki dampak yang lebih besar pada nilai akhir indeks. Menentukan indeks harga tertimbang dengan cara indeks harga agregatif tertimbang. Indeks harga agregatif tertimbang merupakan modifikasi metode angka relatif dengan menambahkan faktor penimbang di dalamnya. Rumus yang digunakan antara lain rumus Laspeyres, rumus Pasce, rumus Drobis, rumus Wieser. Indeks harga agregatif tertimbang, indeks Laspeyres. Indeks ini menggunakan kuantitas periode dasar sebagai pembobot. Dengan rumus IL sigma PT kali QO per sigma PO kali QO kali 100%. Keterangan, IL adalah indeks Laspeyres. PT adalah harga tahun yang dihitung angka indeksnya. PO adalah harga pada tahun dasar. QO adalah kuantitas pada tahun dasar. Indeks PASCE. Indeks ini menggunakan penimbang kuantitas pada periode berjalan. IP sama dengan sigma PT kali QT per sigma PO kali QT kali 100%. Keterangan, IP adalah indeks PASCE. PT adalah harga tahun yang dihitung angka indeksnya. PO adalah harga pada tahun dasar. QT adalah kuantitas pada tahun dasar. Indeks Wieser. Indeks ini merupakan pengakaran dari indeks Laspeyres dan PASCE. IF sama dengan akar IL kali IP. Keterangan, IF adalah indeks Wieser, IL adalah indeks Laspeyres, IP adalah indeks Pasce. Indeks Drobis. Indeks ini merupakan penggabungan dari indeks Laspeyres dan indeks Pasce dengan mengambil rata-rata hitungnya. ID sama dengan IL plus IP per 2. Keterangan, ID adalah indeks Drobis, IL adalah indeks Laspeyres, IP adalah indeks Pasce. Contoh soal. Diketahui harga barang A sampai E pada tahun 2023 dan 2024 serta kuantitas barang A sampai E tahun 2023 sampai 2024. Hitunglah angka indeks harga agregatif tertimbang dengan menggunakan rumus Laspeyres, Pasce, Wieser, dan Drobis. Indeks harga Laspeyres. Kita hitung sigma PT kali QO terlebih dahulu. Selanjutnya kita hitung dulu PT kali QO-nya. PT di sini untuk barang A 2.500 dikali QO barang A adalah 200, ketemu 500. Kemudian PO kali QO. PO untuk barang A adalah 2.000. QO untuk barang A adalah 200. Sehingga ketemu 400. Begitu juga dengan barang B sampai dengan yang E. Begitu seterusnya. Kemudian kita jumlahkan hasil PT kali QO
barang A sampai dengan E, ketemu sigma PT kali QO. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Sigma PT kali O sama dengan 10.564 per sigma PO kali QO. Di sini ketemu 9.105 dikali 100% sama dengan 116,0,5%. Maaf, 116,05%. Jadi indeks harga Las Peres adalah sebesar 116,05%. Artinya barang tersebut pada tahun 2024 mengalami kenaikan harga sebesar 16,05% dibanding harga pada tahun 2023. Indeks harga pas C. Kita hitung dulu PT kali QT-nya. Untuk barang A, 2.500 dikali 260 ketemu 650. PO dikali QT-nya untuk barang A, 2.000 dikali 260 ketemu 520. Dan seterusnya. Kemudian dijumlah hasil dari PT kali QT sama dengan 13.059. Hasil penjumlahan dari PO kali QT untuk barang A sampai dengan E 11.145. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Sigma PT kali QT per sigma PO kali QT kali 100%, yaitu 13.059 per 11.145 kali 100% sama dengan 117,13%. Jadi indeks harga pasti adalah sebesar 117,13%. Artinya barang tersebut pada tahun 2024 mengalami kenaikan harga sebesar 17,13% dibanding harga pada tahun 2023. Indeks Fisher dan Drobis. Indeks Fisher. IF sama dengan akar 1L kali 1P. Sama dengan akar 116,05 kali 117,13 sama dengan 116,6%. Jadi indeks Fisher besarnya adalah 116,6%. Artinya barang tersebut pada tahun 2024 mengalami kenaikan harga sebesar 16,6% dibanding harga pada tahun 2023. Indeks Drobis, ID sama dengan IL plus 1P per 2. Sama dengan 116,05 ditambah 117,13 per 2. Sama dengan 116,6%. Jadi indeks Drobis adalah sebesar 116,6%. Artinya barang tersebut pada tahun 2024 mengalami kenaikan harga sebesar 16,6% dibanding harga pada tahun 2023. Topik yang kedua adalah probabilitas. Definisi dan tujuan probabilitas. Probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat suatu kejadian yang acak. Probabilitas suatu kejadian merupakan suatu angka yang menunjukkan kemungkinan yang dapat terjadi. Tujuan dari probabilitas, memprediksi hasil. Untuk membuat prediksi tentang kejadian di masa depan, dengan menganalisis data di masa lalu dan menghitung probabilitasnya. Membuat keputusan. Dengan menghitung probabilitas dapat dibuat keputusan yang optimal berdasarkan data yang ada. Menguji hipotesis. Dengan menghitung probabilitas, hasil tertentu dapat diperoleh dalam kondisi yang berbeda-beda, sehingga validitas hipotesis dapat dievaluasi. Aturan probabilitas. Nilai dari probabilitas yaitu antara 0 dan 1. Nilai probabilitas 1 artinya suatu kejadian tersebut pasti terjadi. Contoh siang dan malam. Probabilitas nilai 0 artinya kejadian yang mustahil atau tidak mungkin terjadi.
Contoh, matahari terbit dari barat. Ruang sampel. Ruang sampel yaitu suatu himpunan yang memiliki unsur dari semua kejadian atau peristiwa. Ilustrasi. Jika suatu uang logam, mata uang dilemparkan, maka terjadi dua kemungkinan hasil yang muncul, yaitu keluar sisi gambar atau keluar sisi angka. Ruang sampel N dalam kurung S sama dengan 2. Pendekatan probabilitas. Pendekatan klasik. Setiap kejadian yang memiliki kesempatan yang sama untuk muncul. Probabilitas suatu kejadian sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi per jumlah total kemungkinan hasil. Contoh soal, pada kejadian pelemparan sebuah dadu, tentukanlah probabilitas muncul angka 3. Penyelesaian. P angka 3 sama dengan N kejadian angka 3 per N total kejadian, sama dengan 1 per 6, sama dengan 0,167. Sehingga peluang muncul angka 3 adalah 0,167. Pendekatan relatif. Probabilitas kejadian dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kejadian. Probabilitas suatu kejadian sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi per jumlah total percobaan. Contoh soal. Sejumlah 25 mahasiswa mengikuti mata kuliah Statistika Ekonomi. Namun, terdapat 2 mahasiswa yang tidak pernah ikut kuliah. Hitunglah probabilitas mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah Statistika Ekonomi. Penyelesaian. P sama dengan 2 per 25, sama dengan 0,28. Jadi, probabilitas mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah Statistika Ekonomi adalah 0,08. Pendekatan subjektif. Probabilitas suatu kejadian berdasarkan atas perasaan, intuisi, atau pengetahuan orang yang menentukan probabilitas. Contoh, seorang direktur yang memilih seorang karyawan dari 3 calon yang telah lulus ujian. Ketiga calon sama skor nilai ujiannya. Probabilitas tertinggi menjadi seorang karyawan ditentukan secara subjektif oleh direktur. Hukum probabilitas. Hukum pengurangan. Probabilitas suatu kejadian A tidak akan terjadi adalah sama dengan probabilitas seluruh kejadian dikurangi dengan probabilitas bila kejadian A terjadi. Probabilitas kejadian A sama dengan 1 dikurangi probabilitas kejadian A tidak terjadi. Contoh soal, berdasarkan keadaan cuaca, peluang terjadinya hujan hari ini adalah 0,85. Berapa peluang tidak terjadi hujan? Penyelesaian. P tidak hujan sama dengan 1 dikurangi P hujan. Sama dengan 1 dikurangi 0,85. Sama dengan 0,15. Hukum penjumlahan. Probabilitas suatu kejadian merupakan penjumlahan dari 2 hasil atau lebih. PA atau B sama dengan PA plus PB. Contoh soal. Pada pelemparan sebuah dadu, berapakah probabilitas munculnya angka 1 atau 5? Penyelesaian. P1 sama dengan 1 per 6 sama dengan 0,167. P5 sama dengan 1 per 6 sama dengan 0,167. P1 atau 5 sama dengan P1 plus P5 sama dengan 0,167 plus 0,167 sama dengan 0,33. Hukum perkalian digunakan apabila dua kejadian atau lebih terjadi secara bersama-sama. A. Kejadian independen atau bebas. Suatu kejadian yang tidak mempengaruhi kejadian lainnya, sehingga tidak mempengaruhi nilai probabilitas lainnya. PA dan B sama dengan PA kali PB. Contoh soal. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Berapa peluang munculnya angka 2 dan 4? Munculnya angka dadu pertama tidak berpengaruh terhadap dadu kedua. Penyelesaian. P2 sama dengan 1 per 6, sama dengan 0,167. P4 sama dengan 1 per 6, sama dengan 0,167. P2 dan 4 sama dengan P2 kali P4, sama dengan 0,167 kali 0,167, sama dengan 0,028. B. Kejadian dependen atau bersyarat. Suatu kejadian yang dipengaruhi kejadian lainnya, sehingga mempengaruhi nilai probabilitasnya.
Contoh soal. Dalam sebuah kotak terdapat 10 buah bola yang terdiri dari 2 buah bola merah, 3 kuning, 3 hijau, dan 2 putih. Dalam 2 kali percobaan atau pengambilan tanpa pengembalian, apakah probabilitas terambilnya bola berapakah probabilitas terambilnya bola kuning pada pengambilan bola pertama dan bola putih pada pengambilan bola kedua? Penyelesaian. P kuning pengambilan pertama sama dengan 3/10 sama dengan 0,3. P putih pengambilan kedua sama dengan 2/9 sama dengan 0,22. P kuning pertama dan putih kedua sama dengan 0,3 kali 0,22 sama dengan 0,066. Ini adalah beberapa sumber referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.